Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Buat teman-teman semua yang sedang nonton video ini, mudah-mudahan semua selalu sehat. Jadi di video kali ini saya akan bikin video singkat tentang bagaimana membuat grafik di mana grafiknya itu beda gitu ya. Jadi ada dua jenis grafik, bisa grafik batang, bar gitu ya, dengan digabung dengan grafik garis atau line diagram. Bagaimana caranya? Jadi nanti kita akan belajar bersama. Jadi diagram seperti ini itu berguna untuk menampilkan data yang modelnya atau formatnya ada dua gitu. Ada yang satu formatnya dalam bentuk satuan gitu ya, satuannya adalah misalnya ribuan, kemudian dalam bentuk accounting gitu ya angkanya, dan satu lagi itu dalam bentuk misalnya dalam case ini prosentase atau persentase. Jadi untuk contohnya ya dalam video kali ini adalah yang data pertama adalah volume penjualan. Ini misalnya 1.500 kilo, 1.575 kilo, 1.600 dan seterusnya sampai 1.900 kilo, di mana tiap tahunnya itu ada peningkatan, mana peningkatannya itu dalam bentuk persentase. Nah ini bagaimana caranya, kita akan belajar bersama-sama. Jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita geser dulu ini. Nah yang pertama kita lakukan paling gampang adalah kita blok datanya ya. Jadi labelnya nggak perlu dulu, nggak tahunnya, ini tahunnya itu nggak perlu dulu, datanya aja kita blok. Kemudian kita klik insert, kita klik chart, terserah mau ini dulu atau diagram batang dulu. Saya pilih diagram batang dulu itu ya. Kemudian ini ada yang keliru nih, harusnya ini bukan data ya. Jadi kita blok semua, bloknya mulai dari label datanya. Kita klik insert, kemudian pilih part chart gitu ya. Nah ini kita delete chart title-nya supaya rapi gitu. Kemudian ini kan masih sebenarnya ini ada dua data gitu ya. Ini yang kelihatan kan 1.500, sedangkan yang ini kan kalau dikonversikan ke angka bilangan seperti ini, maka dia nilainya sekitar 0,05. Jadi nggak kelihatan di sini. Yang bisa kita lakukan adalah yang pertama adalah klik di sini, klik datanya atau klik barnya, kotaknya, kemudian kita klik kanan, kemudian change series chart type. Nah di sini ada pilihannya gitu. Nah, eskalasi kan sama nih, cluster column. Ya kita ganti. Saya pilih yang ini yang ada markernya gitu ya, ada buletannya. Kemudian jangan lupa kita klik secondary axis. Kalau secondary axisnya kita nggak klik, itu dia tetap akan mengikuti skala yang sini. Skala yang 200 seterusnya sampai 2000 ini. Tapi kalau kita klik secondary axis, dia akan bikin skala sendiri. Kemudian kita klik OK. Gitu. Nah, udah jadi nih. Ya. Nah, sekarang tinggal ngerapiin aja. Kalau saya lebih suka grafiknya itu lebih besar gitu ya gambarnya. Jadi saya geser ke sini legendanya saya geser ke atas. Kemudian bagian grafiknya kita gedein. Bagian grafiknya kita gedein, kita geser seperti ini. Oke. Kemudian yang ini kan belum ya. Kita klik kanan lagi, select data. Nah di sini kita edit. Kita edit sini horizontal kategorinya itu kayak tahun, klik. Kemudian yang begitu juga yang bawah diedit juga, tahunnya di sini. Nggak dapat nih ya, nggak dapat 2021 dan seterusnya. Skalanya sudah oke. Nah
Berikutnya adalah saya juga nggak suka ini, biasanya saya delete gitu ya garisnya, karena kita nggak akan perlukan, karena kita akan tampilkan datanya atau label datanya di sini di grafiknya langsung ya. Oke, setelah ini kembali kita kita pilih klik yang diagram batangnya dulu atau diagram kolom gitu ya. Kita klik, kemudian kita masuk ke chart design. Ke chart design kita add art chart element, klik data label. Saya biasanya pakai inside base ya. Inside base itu ada di bawah. Itu, nah muncul nih 1500 dan seterusnya. Kemudian kita tebelin dan kita gedein ya fontnya. Kita bold, kemudian kita naikin. Kemudian ini kan kurang bagus gitu ya tampilannya. Kita rotate. Nah, kita rotate, kemudian kalau sudah cukup. Kalau misalnya mau diganti warnanya, ya tinggal klik ini, tinggal klik diagram batangnya. Setelah diklik, kita masuk ke chart design, add chart element, data label saya pilih inside base tadi ya. Kemudian berikutnya adalah yang diagram garis. Data label juga sama. Nah, ini juga bisa dipilih mau di kiri, kanan, di center, atau di atasnya gitu ya. Saya coba pilih di kirinya supaya kelihatan jelas. Ini kita bold juga. Kita gedein fontnya. Nah, ini juga kita gedein fontnya. Tuh. Nah, ini kan sebenarnya kita nggak perlu lagi nih, karena semua datanya sudah ditampilkan, label datanya sudah ditampilkan di grafiknya. Nah, ini yang kita bisa lakukan adalah membuat atau merubah warna fontnya jadi putih. Karena kita nggak bisa delete ini ya. Kalau kita delete, misalnya ini kita delete gitu ya, maka si grafik atau Excel akan membaca bahwa grafik ini hanya punya satu skala yang hanya dalam hal ini ada di kanan aja atau di kiri saja, sesuai dengan yang di delete yang mana nih gitu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah memutihkan ya, atau merubah warna font jadi putih. Kita klik, kita jadi putih. Nah, gitu. Kita dapat nih. Nah, kalau teman-teman nggak puas dengan warnanya misalnya, ya tinggal diganti formatnya. Seperti ini. Kemudian ini kita ganti warna putih supaya kelihatan. Ini kita ganti warna merah. Kita balik ke format. Gitu ya. Begitu juga dengan ininya, markernya juga kita mau jadi warna merah juga supaya seragam. Itu. Oke, ini sudah selesai sebenarnya. Ini tinggal disesuaikan aja. Kita dapat clean gitu ya, grafiknya lebih clean, lebih rapi. Jadi lebih manis kalau teman-teman mau pakai data ini atau grafik ini untuk presentasi di materi presentasi teman-teman semua. Oke, saya rasa itu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel kita supaya dapat informasi dan update terkait dengan materi yang kita berikan atau video yang kita bagikan. Jangan lupa klik loncengnya untuk dapat notifikasi. Kemudian jika teman-teman merasa video seperti ini bermanfaat, jangan lupa klik like, kemudian share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.